warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah pada malam hari ini. Sholat berjamaah, kemudian sholat tarawih sampai selesai. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang sangat dibutuhkan sekali semangat dan juga tekad yang kuat. Maka penting bagi kita untuk saling mengingatkan. Ya, karena terkadang kita merasakan hari ini semangat, beberapa jam kemudian lemas dan malas. Malas ini namanya futur. Ya, jadi kalau ada orang malas beribadah, berarti dia sedang futur. Maka perlu untuk saling mengingatkan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, saling menasihatilah. Sesungguhnya peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman, atau semua manusia akan ada yang namanya futur, ya, malas, kemudian capek, dan itu wajar. Maka penting untuk saling mengingatkan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi saling menasihati, saling menguatkan adalah bagian dari agama Islam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sadar dan kita ketahui bersama bahwasanya dunia yang kita hidup di dalamnya adalah kehidupan yang singkat. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina as-sittin wa as-sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik." Umur umatku, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu berkisar antara 60 sampai 70. Angka berapa? 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu, dan sedikit yang lebih dari itu. Sangat singkat. 60 70. Yang kalau sudah 70 tahun itu bonus. Berarti dia harusnya lebih taat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan dunia. Jika kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, sangat jauh sekali bedanya. Kehidupan akhirat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah surat Al-Ma'arij ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan lamanya kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Pada hari kiamat, malaikat-malaikat dan roh naik ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, yang mana pada hari-hari tersebut kana pada ruhu khamsina alfasana, yang mana pada hari-hari tersebut, hari kiamat dan seterusnya, lamanya, kadar harinya khamsina alfasana. Khamsin, berapa khamsin? Yang pernah ke Arab atau umrah, khamsun riyal 50.
Omsina alfa, berarti 50.000 tahun. Seharinya nanti di hari kiamat setara dengan 50.000 tahun hari-hari kita sekarang. Sangat lama sekali. Maka dari itu dunia sangat singkat, kehidupan ini sangat singkat sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang kehidupan dunia, bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang singkat. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memisalkan kehidupan dunia seperti sebuah permainan. Yang mana kita tahu permainan lagi seru-serunya tiba-tiba selesai. Misalkan kita ketika anak-anak dulu main bola, tiba-tiba azan maghrib selesai, lagi seru-serunya. Main bola kalau sore semakin maghrib semakin seru ya, makin gelap. Tiba-tiba selesai. Itulah permainan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan permainan. Ini menggambarkan begitu cepatnya kehidupan dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memisalkan seperti mawar, bunga mawar, yang mana ketika mereka harum dan wangi dan indah dilihat, tapi itu tidak lama. Mawar itu akan cepat layu dan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Jangan kalian terpedaya wahai orang-orang yang beriman terhadap orang-orang yang kami beri kenikmatan dunia. Zahratal hayatid dunya, yang kami beri bunga mawar kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, seperti bunga mawar Allah Subhanahu wa Ta'ala memisalkan kehidupan dunia. Yang ketiga, memisalkan seperti air hujan yang menumbuhkan tumbuhan lalu cepat kering dan hilang ditiup angin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama." Berilah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh-tumbuhan itu hilang dan hancur. Tidak lama tumbuhan itu tumbuh di dunia. Itulah permisalan dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam menyikapi kehidupan dunia. Tatkala menggali parit Khandaq, kita tahu di antara peperangan besar yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad adalah perang Khandaq, yang mana Nabi SAW dan para sahabatnya menggali parit atau Khandaq yang dalam dan lebar, dengan tujuan supaya orang-orang kafir tidak bisa nyerang karena kalah jumlah pada waktu itu. Nah, ketika menggali kota Madinah pada saat itu musim dingin, ditambah lagi kekurangan makanan, maka Nabi menyemangati sahabat-sahabatnya yang pada saat itu mengikat perutnya dengan satu batu, dua batu. Kita sekarang ada nggak yang kelaparan terus mengikat batu di perut? Tidak ada. Bayangkan begitu laparnya sampai diikat dengan batu. Rasulullah SAW menyemangati dengan mengatakan, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah."
Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Muliakanlah Ansor dan orang-orang Muhajir. Akhirnya para sahabat semangat lagi. Ini diberikan semangat bahwasanya dunia hanya singkat. Dan yang kedua, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari tidur di tikar yang keras, ketika bangun punggungnya terjiplak tikar tersebut, membekas di punggungnya. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud menawarkan, ya Rasulullah, mau tidak saya bikinkan tempat tidur yang enak buat engkau pakai nanti. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mali wa mali dunia. Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin tsumma raha wa tarakaha. Sungguhnya aku dengan dunia seperti perumpamaan seorang pengembara musafir yang sedang jalan lalu capek istirahat di sebuah tempat, kemudian lanjut jalan lagi. Rest area tersebut adalah dunia yang Rasulullah SAW misalkan. Maka dari itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah seharusnya untuk memandang dunia seperti Nabi SAW. Bukan berarti anti kekayaan, tidak. Tapi bagaimana kita menggunakan harta kita, melihat waktu yang terus berjalan ini sebagai ibadah-ibadah. Waktu jangan terbuang sia-sia, kita harus ibadah. Oh, harta kita jangan sampai sia-sia. Saya niatkan untuk infak ke istri dan anak, memberikan nafkah, kemudian membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara memanfaatkan dunia yang singkat ini adalah yang pertama, hendaknya kita senantiasa mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Jemaah sekalian rahimani orang-orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari hal-hal yang halal. Makanlah dari hal-hal yang baik dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Ini penting. Kita memperhatikan apa-apa yang masuk ke kita dan keluarga kita. Dan rezeki yang halal sangat erat kaitannya dengan sebuah amanah. Bila kita bekerja di sebuah instansi, di situ terikat sesuatu, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Rezeki yang halal itu penting. Bisa jadi kekacauan dalam rumah tangga, anak yang nakal, mungkin dari rezeki yang haram. Mungkin saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kita dengan anak kita yang tidak bisa diatur. Mungkin dulu kita pernah kasih dia harta yang haram, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus kita lakukan ketika di dunia adalah menjaga diri dan keluarga dari neraka. Ya, terutama di bulan-bulan Ramadan ini, kita terus ingatkan keluarga kita untuk sholat tepat waktu. Walaupun kita di sini, kita bisa mengingatkan lewat WhatsApp. Sholatnya bagaimana? Sudah doa belum? Sudah ngaji belum nak? Itu semua tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai orang tua. Kita harus jaga bukan diri kita saja, tapi juga keluarga kita. Karena keluarga kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai pemimpin akan ditanya, bagaimana orang-orang yang kalian pimpin? Nah, kita jangan sampai bosan untuk mengingatkan kebaikan terhadap keluarga kita. Yang ketiga adalah menjaga lisan. Jangan sampai menyakiti orang lain, terlebih di bulan yang mulia ini. Jangan sampai lisan kita tajam, tangan kita tajam, dikit-dikit komen, dikit-dikit komentar, yang mana mungkin kita nggak ngerasa komentar itu menyakiti saudara kita. Ini penting harus kita perhatikan, karena berapa banyak orang yang tidak merasa dia ngomong pedas, tiba-tiba kita sakit hati saja. Ini berbahaya. Yang keempat,
antara amalan yang bisa kita lakukan ketika di dunia ini adalah mudah memaafkan, terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ini momen kita maafkan orang-orang yang pernah salah sama kita, apalagi keluarga. Jika kita masih ada masalah dengan orang tua kita, mungkin masih bermusuh-musuhan karena masalah sesuatu, maafkanlah. Dan jangan dendam ketika memaafkan, terutama kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, dan kepada saudara-saudara kita, kakak, adik, dan lain sebagainya. Maafkanlah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan lapang dada. Jadi ketika memaafkan harus ditambah lapang dada, karena masih ada yang dongkol ketika memaafkan. Maafkan tidak dia maaf, tapi dalam hati masih ada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan lapang dada. Susah memang kalau kita mungkin ada masalah yang besar dulunya, tapi diusahakan karena diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh memaafkan dan juga berlapang dada. Dan yang kelima adalah husnuzon. Kita membiasakan untuk husnuzon, berbaik sangka kepada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Di antaranya adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Artinya semua yang Allah lakukan adalah di atas kebijaksanaan Allah, di atas keadilan. Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu tanpa keadilan, tidak mungkin. Yang kita yakini. Walaupun kita lihat itu buruk ya musibah, tapi sadarlah yang mentakdirkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, yang tidak pernah salah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menetapkan sesuatu. Ketika kita meyakini hal tersebut, kita husnuzon, pasti ada hikmahnya, pasti dari musibah tersebut. Dan juga kita husnuzon kepada saudara-saudara kita, saudara seiman. Tatkala kita melihat kesalahan, kita coba husnuzon dan tegur baik-baik, ya tidak mendahulukan suudzon. Dan yang keenam, di antara amalan, terutama di bulan Ramadan, adalah senantiasa membaca Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran di bulan ini minimal 1 kali. Pahala membaca Al-Quran adalah sangat besar, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang mana kata Rasulullah SAW, setiap hurufnya diganjar 10 kebaikan. Kalau kita lihat Al-Quran, hurufnya mungkin jutaan. Jika kita menghatamkan Al-Quran, bayangkan berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Membaca saja, apalagi membaca artinya, merenunginya. Di depan kita ada sungai, ada langit. Pintu untuk merenungi ciptaan Allah dengan Al-Quran sangat terbuka lebar. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali dalam Al-Quran mengajak manusia berpikir. Coba lihat langit, bagaimana dia diciptakan. Lihat sungai, lihat bumi yang tidak pernah goyang, layak untuk dihuni bumi ini. Siapa yang menciptakan? A'ilahu ma'allah, apakah ada Tuhan yang berhak disandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Itulah Al-Quran. Jika kita ingin berusaha memahami artinya, obat bagi hati kita, saya tawadhu dan tidak sombong. Dan yang berikutnya adalah kita hendaknya senantiasa belajar. Tapi kita bukan jomblo lagi, sudah jadi kepala keluarga, maka kita punya tugas baru, belajar cara mengajari anak-anak kita. Kita sebagai seorang suami wajib hukumnya untuk belajar. Mengapa demikian? Karena kita punya tanggungan.
istri kita, anak kita, tanggungan kita dalam masalah agama. Kita wajib mengajari istri kita ngaji. Kalau kita tidak sanggup mengajari, kita dorong untuk belajar ngaji di tempat-tempat yang baik. Kalau tidak, kita akan ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban kita tatkala kita tidak ngajari anak istri kita? Itu susah ketika yaumul hisab nanti. Kemudian setelah belajar, jangan lupa untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Contohnya kita belajar bahwasanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah sangat dianjurkan. Sekarang tinggal praktek. Bagaimana cara kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan tadi. Karena kalau kita tahu sesuatu tanpa diamalkan, itu bumerang, akan menjadi bala, malapetaka nanti di akhirat. Nah, kita harus paksa diri kita. Mungkin berat di awal, tapi harus dipaksa sama sekalian. Baca Al-Quran, kemudian sholat 4 waktu, berdoa. Terkadang kita doa cuma ketika ada musibah, ketika nikmat, ketika kenyang, ketika sehat, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mampu mengambil nikmat tersebut dari kita sekejap. Tapi manusia terkadang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika di dunia yang singkat ini. Maka kita berusaha untuk senantiasa bertakwa, berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjauhi larangannya, ditahan-tahan nafsu ini, terutama di bulan Ramadan ini, yang mana ini waktu yang pas untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Karena orang sedang puasa itu sangat mudah untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya di kehidupan yang singkat ini semuanya kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama 4 hal yang Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki manusia tidak akan geser. Nanti pada hari kiamat semuanya berdiri dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan. Ketika berdiri tersebut, kakinya tidak akan geser sampai ditanya tentang 4 hal. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama adalah umurnya. Untuk apa dia gunakan? Kita ada yang 30, 40, 20 tahun. Apa yang kita gunakan dengan umur kita yang sudah seperti itu? Yang kedua, tentang ilmunya. Apakah diamalkan? Atau hanya sebagai pengetahuan saja? Oh, saya tahu nih hukumnya ini, tapi tidak pernah diamalkan. Saya tahu riba itu haram, tapi kenapa nggak lepas dari riba? Yang ketiga adalah wa'an malihi, tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belikan. Dan yang keempat adalah tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Tubuh kita adalah amanah. Tidak boleh kita berpikir di tubuh kita terserah saya dong, saya mau ngapain. Tidak, kita dituntut untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, tidak makan sembarangan. Menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk kebaikan, menjaga amanah. Itu 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang mana kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan tentang kehidupan dunia, al-yauma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Perkataan yang sangat bagus ya. Al-yaum, hari ini, hari-hari kita di dunia, amalun wala hisab. Hari-hari kita di dunia ini adalah waktunya beramal dan tidak ada hisabnya. Kita nggak bisa lihat mana balasan kita tatkala beramal sholat, tidak bisa. Bahkan kita tidak tahu amalan kita diterima atau tidak.
Wa qadan hisabun wala amal. Dan nanti ketika kita sudah meninggal dunia, hisab yang ada cuma hisab, hitung. Wala amal, dan tidak akan ada amal lagi. Yang ada hanya penyesalan. Maka kita hendaknya senantiasa mengingat tentang kehidupan dunia ini sangat singkat sekali. Kita ajak atau kita paksa diri kita untuk beramal soleh, dan teruslah berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sadar akan singkatnya kehidupan dunia ini. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kita tutup dengan baca doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka